Saya Mardhani Alisera, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Jakarta 1 meliputi Jakarta Timur. Ikuti program keren di balik kursi. Yang pertama, ingin bantu masyarakat agar sejahtera. Caranya ya harus ada peraturan yang memihak masyarakat. Nah, di DPR kita bisa bikin peraturan. Contoh, gimana caranya masyarakat dapat pendidikan yang berkualitas tapi murah. Gimana dapat kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dapat perumahan, dapat pekerjaan. Itu semua bisa dengan cara dibuat undang-undangnya. Dan kita awasi pemerintah agar bekerja benar, menyejahterakan rakyat. Itu salah satu motivasinya. Akarnya di ekonomi. Kalau ekonominya membaik, maka dia bisa sekolah. Kalau sekolah membaik, pendidikannya bagus, dia bisa dapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan yang baik, dia dapat perumahan yang baik. Dapat perumahan yang baik, dapat lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik, akhirnya dapat keluarga yang baik. Dunia akhirat, makanya ekonomi. Dan di ekonomi ini fokus di kelas menengah. Karena yang membangun bangsa kelas menengah. Kalau kelas menengah kita bantu ekonominya, dia akan mengembangkan sendiri menjadi kekuatan yang memikul beban. Karena ada generasi sandwich tuh. Tapi kalau kelas menengah kuat, malah seneng membantu orang tua, seneng ngurus anak, pahala juga. Itu. Yang pertama punya kerjaan. Orang kalau punya kerjaan itu puas lahir batin. Pergi pagi, pulang sore capek, tapi bisa memberi makan halal dan thayyibah, bisa ngasih uang sekolah anak, bayarin sekolah, bisa ngajak jalan-jalan. Orang kalau nggak kerja tuh di rumah seharian, jangankan ketemu orang, sama diri sendiri juga kesel. Makanya pengangguran itu musuh. Nah, honorer itu luar biasa, bekerja puluhan tahun, tapi haknya tidak dapat. Makanya sekarang dengan Undang-Undang ASN di tahun 2023, seluruh honorer Desember 2004 harusnya sudah diangkat. Penting honorer segera mendapat kepastian. Pak Prabowo mengatakan 100 a friend is not enough, one enemy is too much. Kemarin kami launching 102 grup kerjasama bilateral dengan 102 negara. Tapi teman-teman Kemenlu bilang, Pak Mardhani kurang. Should be 150, 150, padahal 102 aja udah banyak. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang, mendorong semua anggota DPR, ngetuk pintu anggota parlemen daerah dari negara lain, ayo beresin hubungan people to people, biar masyarakat Indonesia bisa kemana aja, belajar di mana aja, kerja di mana aja, dagang di mana aja. Yang kedua, kita bareng-bareng jagain climate change, karena makin panas bumi ini, makin bahaya buat ketiga. Tiga, kita perkuat multilateralisme, jangan kayak Donald Trump yang pengen jadi koboi sendirian, karena ternyata if you want to go fast, go alone. If you want to go further, go together. Kita harus sama-sama, bareng-bareng. Dan Alhamdulillah BKSAP terus mengetuk pintu semua parlemen dari banyak negara. Kita aktif di AIPA di ASEAN, di APA di Asia, di IPU di dunia. Bahkan nanti bulan Mei, Mbak Puan, kita DPR akan jadi tuan rumah penyelenggaraan namanya PUIC, Parliament of United Islamic Countries. Parlemen negara-negara OKI, 54 negara, insya Allah akan hadir di Jakarta.
Gini, di era yang borderless, di era di mana internet masuk kemana-mana, ya, handphone kita tuh mau tidur bangun tidur lihatnya handphone wajar. Ada pengaruh mempengaruhi. Misal Korean Hallyu ya, K-pop. Anak saya juga beli poster tuh gede banget itu. Buat apa saya bilang gitu kan. Nah tetapi wajar dalam satu masa tuh ada budaya kuat, dia menginfiltrasi budaya lemah. Yang harus kita lakukan jangan marah-marah, tapi menggali budaya kita. Indonesia tuh kaya sama budaya. Indonesia tuh dalam dengan nilai. Nah, nilai dan budaya itu kita packing ulang, repacking ulang menjadi sebuah karya. Bisa itu film, bisa itu musik, bisa itu sandiwara, bisa itu drama, bisa itu buku, bisa itu komik, ya. Sehingga pelan-pelan orang sadar, ya. Sebagaimana kita punya nilai Pancasila yang sangat dikagumi, ya. Tahun 1928 kita udah punya Sumpah Pemuda yang salah satunya berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Kita ini lebih dari 700 suku bangsa, lebih dari 300 bahasa, tapi semuanya bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya kemarin ke Parlemen Eropa, itu setiap dokumen di Parlemen Eropa diterjemahkan ke 21 bahasa. Repot, padahal dia lebih sedikit, cuma 21, kita 300-an bahasanya. Tapi cuma produksi satu aja bahasa Indonesia. Karena dari dulu, founding mother kita sadar, perlu ada persatuan. Siap. Apa ini? Bismillah, yang mana ini? Ini aja. Boleh dibuka kamera, Pak? Bapak boleh lihat dulu. Dapil Jakarta 1 ini dapil keren. Karena cuma 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kecil, tapi orangnya banyak banget. Yang spesial, kalau saya suka ngobrol sama teman-teman, mereka pengen mobilnya gede, kuat, tangguh, misal Fortuner. Kadang-kadang yang 4x4. Kalau saya terbalik, mobilnya espresso. Karena kebanyakan dapilnya masuk ke gang. Kalau saya kan sehari-hari pakai mobil Zenix kan, Innova, nggak bisa masuk. Akhirnya pas kampanye saya nyicil espresso. Karena pakai espresso nggak diomelin orang. Motor bisa lewat, kalau pakai Zenix habis di Sumpah Serapai. Jalanan diambil semua, kalau espresso, sorry Pak, orang bisa lewat, gitu. Jakarta 1 keren. Ini dah, bismillah. Wah, Palestine. Kita punya utang sama Palestina. Palestina di antara negara paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Kata Bung Karno, kita utang sama Palestina, karena Palestine is the last chapter of colonization. Bab terakhir penjajahan, padahal konstitusi kita mengatakan penjajahan harus dihilangkan dari seluruh muka bumi. Banyak amat kamu, ha? Ini jimat saya ini. Jadi waktu itu pertama kali saya main TikTok itu saya di laut air tawar. Padahal itu danau di Takengon. Posting di mana nih? Wah, langsung komennya tiba-tiba nggak sampai 2 jam 1000 lebih. Saya bilang, ada apaan ini? Pak, itu istrinya, kayak ibunya, Pak itu kayak neneknya, Pak itu kayak pembantunya gitu. Wah, pokoknya seru dah gitu. Terus saya bikin lagi. Saya manggil istri saya, Umi ya, Mi, kamu ratuku apa pembantuku ya? Enak aja, iya kamu tuh pembantuku menuju surga. Tapi kamu ratuku di dunia. Jadi kalau sama Bu Oni, saya tampil sendiri nggak viral. Sama Bu Oni viral. Jimat saya. Wah, ini kucing saya. Dia Maine Coon, tapi Maine Coon tuh biasanya
Buntutnya panjang, yang ini kepotong buntutnya, jadi kayak agak cacat dikit. Tapi saya termasuk ke dalam kelompok yang suka mengelus-ngelus kucing. Karena apalagi kalau udah duduk di sini gitu, udah macam-macam dah kalau datang selalu itu. Punya peliharaan tuh sehat, gitu. Biar nggak terlalu sibuk mikirin politik. Nasi uduk pelantikan. Pelantikan ini spesial. Kita dapat hotelnya Shangri-La. Tapi KPU tuh bener sih. Cuma dapat jatah makan 1. Kalau kita masuk, bayar 450.000. Kata saya, Bi, aku belikan nasi uduk aja ya. Kamu makan nasi uduk, aku yang ke bawah. Ya udah. Jadi yang makan pagi itu sebelum pelantikan istri sayanya dapat nasi uduk. Nasi uduk pelantikan.